Baiklah, pertama-tama kita akan menjawab soal nomor 1. Jadi kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan soal berikut. Nah, jadi pertama-tama kita kali masuk 3 dikali masuk ke X, jadi kita dapat 3X. Oh iya, min 6-nya turun dulu, ini kurang dari 3X, jadi dapat dari 3 dikali X dikurang ini 3 dikali masuk di min 1, jadi kita dapat min 3. Habis itu kurang dari 9. Nah, jadi kita di sini mempertahankan X-nya ini supaya berada di tengah. Jadi setiap ruasnya kita tambah dengan 3 supaya menghilangkan yang di tengah ini. Jadi kita dapat min 6 ditambah 3 kurang dari 3X dikurang 3 ditambah 3 kurang dari 9 ditambah 3. Terus kita jumlahkan, ini min 6 tambah 3 jadi min 3 kurang dari 3X, ini dapat dari ini kan 0 hasilnya nih 0. Habis itu kurang dari 12 dapat sama 9 ditambah 3. Lalu kita bagi 3. Ini min 3 bagi 3. Jawabannya min 1 kurang dari ini 3X dibagi dengan 3 jadi X. Ini kurang dari 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi kita dapat ini hasilnya adalah D. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 2. Sepotong kawat sepanjang XCM akan dibentuk persegi. Agar luasnya lebih besar dari kelilingnya, nilai X yang memenuhi adalah. Nah, jadi kita ketahui keliling dari persegi itu sama dengan XCM. Jadi keliling dari persegi itu 4 kali S. Jadi 4 kali S itu sebenarnya S sama dengan X per 4 cm. Jadi luas persegi itu harus lebih besar daripada keliling persegi. Jadi sisi persegi itu harus lebih besar daripada ini keliling persegi ini. Jadi kita ketahui luas perseginya itu S pangkat 2 ini. Habis itu kelilingnya kita ketahui 4 kali S. Jadi sisi-sisinya kita ketahui ini X per 4 akar 2 X per 4 pangkat 2 ini kurung ya guys ya. Habis itu harus lebih besar daripada ini 4X. Ini kan ini sisinya X. Kita ketahui sebelumnya sisinya X per 4. Jadi ini 4. Jadi kelilingnya itu adalah 4 dikali X per 4 sama dengan X pangkat 2 per 16. Ini dijumlahkan semuanya. Habis itu lebih besar daripada X. Ini dijumlahkan juga. Terus kita dapat hasilnya X pangkat 2 lebih besar daripada 16X. Ini X pangkat 2. Ini dipindah ininya apa nih? Jadi X2 dikurang 16X itu lebih besar daripada 0. Jadi untuk memudahkan mencari jawabannya, lebih besarnya ini kita ubah ke sama dengan. Jadi X pangkat 2 dikurang 16X sama dengan 0. Ini X-nya kita keluarkan. Jadi X buka kurung, X kurang 16 tutup kurung sama dengan 0. Jadi kita dapat hasilnya X lebih besar daripada 16. Jadi ini E. Baiklah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai X dari persamaan soal berikut. Nah, dari persamaan ini masing-masing ruas terlebih dahulu kita kalikan dengan min 2. Jadi di sini min 2 dikali 2 dikurang 4X dibagi 9 sama dengan X tambah 5. Selanjutnya masing-masing ruas ini kita kalikan lagi dengan 9. Jadi ini penyebutnya habis. Jadi tersisa
min 2 dikali 2 dikurang 4x sama dengan 9 dikali x ditambah 5. Nah, ini kita kali masuk, jadi min 2 dikali 2 jadi min 4. Min 2 dikali min 4x jadi positif 8x. Nah, di sini 9 dikali x 9x. 9 dikali 5 itu positif 45. Sekarang masing-masing ruas kita kurangkan dengan 8x. Jadinya min 4 sama dengan 9x dikurang 8x itu x. Ini x ditambah 45. Nah, masing-masing ruas kita kurangkan 45. Jadi min 4 dikurang 45 sama dengan x. Kita balik, kita pindah ruas x-nya, x sama dengan min 4 dikurang 45 jadi 49. Jadi kita peroleh x-nya ini sama dengan mana ini? 49. Jadi jawabannya ini E. Oke deh. Baiklah, pada soal ini kita disuruh untuk menentukan nilai mutlak dari berikut. Nah, pertama kita tulis hilang dulu. Mutlak 3/4 dikurang 1/3 dikurang ini pecahan campuran ini terlebih dahulu kita ubah ke pecahan biasa. Nah, jadi 4 1/6 jika diubah ke pecahan biasa kita peroleh hasilnya 25/6. Jadi di sini 25/6 ditulis. Habis itu ditambah 21/3. 21/3 diubah ke pecahan biasa jadi 7/3. Karena 3 dikali, jadi hasilnya 7/3. Jadi ditambah 7/3. Nah, habis itu kita lihat ini kita dapat menggunakan menyamakan penyebutnya 12. Jadi sama dengan mutlak penyebut 12. Di sini 12. Jadi 12 dibagi dengan 4 hasilnya 3. 3 dikali 3 itu 9. Kemudian 12 dibagi 3 itu 4. 4 dikali minus 1 yaitu minus 4. 12 dibagi 6 itu 2. 2 dikali minus 25 itu 50. Habis itu 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 7 itu positif 28. Habis itu kita hitung 9 dikurang 4 hasilnya 5. Dan 5 dikurang 50 itu minus 45. Minus 45 ditambah 28 itu hasilnya minus 17. Jadi kita peroleh minus 17/12. Nah, kita tahu sifat mutlak artinya selalu bernilai positif. Jadi walaupun di sini dalam tanda mutlaknya itu negatif minus 17/12, nanti hasilnya itu tetap positif. Jadi hasilnya itu 17/12. Jadi jawabannya itu ini. Tadi ini. Oke deh. Baiklah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, jadi pertidaksamaan ini masing-masing ruas kita kali masuk dulu. Jadi 3 dikali x jadi x 3x. 3 dikali minus 3 itu jadi minus 9. Ini kurang dari 4 dikali x itu 4x. 4 dikali 6 itu hasilnya positif 24. Nah, sekarang masing-masing ruas kita kurangkan dengan 4x, jadinya 3x dikurang 4x dikurang 9. Ini kurang dari 24. Kemudian sekarang masing-masing ruas kita tambahkan 9, jadinya 3x dikurang 4x dikurang dari 24 ditambah 9. Nah, sekarang 3x dikurang 4x itu hasilnya minus x, jadi kurang dari 24 ditambah 9 itu 33. Nah, sekarang agar tersisa x di ruas kiri, masing-masing ruas kita kalikan dengan minus 1. Jadi minus x dikali minus 1 itu x. Nah, ini pertidaksamaan jika kita kali dengan bilangan negatif itu tandanya berubah menjadi lebih dari. Kemudian 33 dikali minus 1 itu minus 33. Jadi kita peroleh x-nya itu lebih dari, jadi minus 33. Atau kita tulis himpunan penyelesaian adalah x, di mana x-nya lebih dari minus 33
dan X ini merupakan elemen bilangan real. Jadi jawaban ini adalah C. Oke. Baiklah, selanjutnya soal nomor 6. Pada soal ini, diketahui CW Sejahtera memproduksi suatu barang dengan biaya barang per unit Rp6.000 dan biaya operasionalnya yaitu Rp2 juta. Barang tersebut akan dijual seharga Rp10.000 per unit. Agar CV Sejahtera mendapatkan untung Rp10 juta, banyak barang yang harus terjual adalah, jadi kita tahu terdapat rumus seperti di mana untuk menghitung keuntungan adalah harga jual dikurang dengan biaya per unit ditambah biaya tetap. Nah, pada soal ini kita tahu keuntungannya itu Rp10 juta. Jadi kita CV ini mengharapkan keuntungan Rp10 juta. Jadi langsung aja kita tulis untungnya itu 10 juta. Kemudian ini sama dengan harga jualnya. Harga jualnya itu 10.000 per unit. Nah, kita misalkan satu unit itu adalah X. Jadi satu unit itu sama dengan X, berarti harga jualnya itu adalah 10.000 X dikurang biaya per unit. Biaya per unitnya 6.000. Di sini kita tulis 6.000 X karena ini unit sama dengan X. Biaya tetap itu sama dengan modal, jadi biaya operasionalnya adalah Rp2 juta. Jadi kita tambahkan dengan 2 juta. Nah, sekarang kita hitung, kita tulis ulang dulu. Jadi tetap 10 juta. 10 juta ini sama dengan 10.000 X dikurang 6.000 X, hasilnya 4.000 X dikurang, ini minusnya kita kali masuk ke sini, jadinya dikurang Rp2 juta. Nah, sekarang masing-masing ruas kita tambahkan dengan 2 juta. Jadi 10 juta ditambah 2 juta itu dari 12 juta. Jadi 12 juta ini sama dengan 4.000 X. Nah, sekarang masing-masing ruas kita bagi dengan 4.000. Nah, jadi 12 juta dibagi dengan 4.000 sama dengan X. Nah, kita lihat nolnya ini dapat kita coret. Ini dicoret sama ini, jadinya 12.000 dibagi 4, itu hasilnya adalah 3.000. Jadi kita peroleh X-nya itu adalah sama dengan 3.000. Nih, X-nya sama dengan 3.000. Jadi hasilnya ini E. Oke deh. Nah, di sini kita punya soal yaitu kita mengetahui sin A adalah 7/25 dan sudut A adalah sudut lancip. Nah, maksud dari sudut lancip berarti kita ingat ke dalam kuadran. Nah, di sini batasnya ada 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 0 derajat. Nah, sudut lancip adalah sudut di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi, maksud dari sudut lancip adalah kuadran 1. Nah, kemudian kita harus mencari nilai dari cos 2A. Nah, informasi yang diketahui adalah sin A adalah 7/25. Di sini kita ubah cos 2A menjadi dalam bentuk sin. Nah, di sini sudah saya tulis rumus dari cos 2X, kita ubah menjadi 1 min 2 kuadrat X. Yang kita cari adalah cos 2A. Jadi min 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, kita masukkan berarti 1 kurang 2 dikali dengan 7/25 kuadrat. Nah, jadi min 1 jadi 1 dikurang 2 jadi 49, kita kuadratkan jadi 49/625. Nah, jadi kita dapat hasilnya adalah 527/25. Jadi jawabannya B. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita akan memisalkan di sini dua bilangan bulat yang berurutan adalah A dan B. Nah, di sini diketahui kedua bilangan ini berurutan, maka kita bisa
memisalkan nilai A yaitu N, nilai B adalah N ditambah 1. Nah, jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 43. Nah, 43 maka didapatkan hasilnya yaitu 2N ditambah 1 sama dengan 43. Nah, maka 2N sama dengan 43 dikurang 1, 2N sama dengan 42. Nah, di sini kita pindah ruaskan, N sama dengan 42 dibagi 2 sama dengan sama dengan 21 ini. Jadi A sama dengan 21, B adalah 21 ditambah 1 sama dengan 22. Jadi A dikali B sama dengan 21 dikali 22. Jadi hasilnya adalah 462. Jadi ini D. Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 9. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita terlebih dahulu memisalkan besar uang yang dideposit dengan bunga 5% sama dengan X. Maka besar uang deposit bunga 3% sama dengan 6 juta dikurang dengan X. Maka didapatkan 5% dikali X ditambah 3% dikali 6 juta dikurang X sama dengan 200. Hasil depositnya adalah 240.000. Nah, habis itu 5% dikali X ditambah 180.000 hasil dari 6 juta dikurang X, hasilnya dikurang 3X dikali X sama dengan 240.000. Kemudian ini 5% dikali X bisa dikurang dengan 3% dikurang X, maka hasilnya adalah 2% dikali X sama dengan ini ditambah 180. Ini kita pindah ruaskan 180 ke kanan, ya dapat kita ini 240.000 dikurang 180.000. Maka didapatkan 2% dikali X sama dengan 60.000. Nah, kita ketahui bahwa 2% ini adalah 2/100 dikali X sama dengan 60.000. Kemudian 100 kita pindah ruas ke sini, ditambah 2X sama dengan 60.000 dikali 100. Jadi 2X sama dengan 6 juta. Nah, di sini maka didapatkan nilai X adalah 6 juta. 6 juta dibagi dengan 2, maka kita dapat X sama dengan 3 juta. Nah, karena yang dimisalkan tadi adalah besar bunga di deposito dengan bunga 5% adalah X, jadi nilai X adalah 3 juta. Jadi jawabannya adalah 3 juta. Nah, baik, ini kita menjawab soal nomor 10. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini sama dengan soal sebelumnya nomor 1. Ini soal nomor 1. Jadi, kita tulis dulu soalnya. Min 5 kurang dari 3X ditambah 1 kurang dari 10. Jadi ini masing-masing kita kurang dengan 1. Jadi min 5 dikurang 1 sama dengan min 6. Habis itu kurang dari 3X ditambah 1 kurang 1. Ini habis. Jadi hasilnya 3X kurang dari 10 kurang 1 itu 9. Nah, ini kita bagi lagi menjadi dengan 3. Jadi min 6 dibagi dengan 3 hasilnya 2. Ini 3 dibagi dengan 3. Ini supaya X-nya di tengah ya. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan X kurang dari 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi jawabannya adalah C. Baiklah, selanjutnya soal nomor 11. Jadi kalau dapat soal kayak ini, kita harus mengetahui syarat-syarat untuk
mengerjakan yang mutlak. Untuk mengerjakan itu ada dua. Yang pertama yaitu jika bentuknya itu mutlak S lebih kecil daripada A, jadi mengerjakannya cukup dengan min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Nah yang kedua itu lebih besar, jadi kalau lebih besar ada ini. Jadi A itu harus positif. A-nya harus positif. Habis itu kita langsung aja, soalnya ini mutlak 2x dikurang min 3 lebih kecil daripada 5. Jadi mengerjakannya cukup dengan min 5 lebih kecil daripada 2x, min 3 lebih kecil daripada 5. Selanjutnya kita buat bagian tengah ini adalah nilai x. Supaya menjadi x, pertama-tama di sini ada min 3. Nah, karena di tengah ada min 3, supaya min 3-nya hilang, kita akan pindah ruas ke kanan dan kiri dengan menjumlahkan 3. Jadi min 3 pindah ruas ke kanan, jadi min 5 plus 3 lebih kecil dari 2x, min lebih kecil daripada 5 plus 3. Nah, kemudian setelah ini supaya 2-nya hilang, perlu dibagi 2 semuanya. Di sini min 5 plus 3 yaitu min 2. Ini min lebih kecil daripada 2x lebih kecil dari 8. Nah, di sini min 2 dibagi min 2 habis itu min 1, 8 bagi min 2 ini 4. Jadi x-nya turun. Jadi jawabannya adalah ini C. Oke. Baik, selanjutnya kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari ketidaksamaan berikut. Nah, jadi pada kali ini kita buat tengahnya ini tersisa X. Jadi tersisa X, sekarang pertama masing-masing bagian kita kurangkan dengan 2. Jadi X dikurang 4 dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 3X ditambah 2 dikurang 2. Ini kurang dari X ditambah 12 dikurang 2. Nah, jadi kita hitung X ini min 4 dikurang 2 itu min 6, kurang dari atau sama dengan 3x, ini hilang, ini 2 kurang 2 0, kurang dari x ditambah 12 kurang 2 itu 10, positif 10. Habis itu ini min masing-masing ruas kita kurangkan dengan x, jadi ini tersisa minus 6 kurang dari atau sama dengan 2x kurang dari 10. X-nya habis karena tadi masing-masing ruas atau bagian kita bagi dengan 2. Jadi minus 6 dibagi 2 kurang dari atau sama dengan 2x dibagi 2 kurang dari 10 bagi 2. Nah, minus 6 dibagi 2 minus 3 kurang dari atau sama dengan 2x dibagi 2 itu tersisa x kurang dari 10 dibagi 2 itu 5. Jadi jawabannya adalah delta. Untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 3600 detik. Simbol aksen dan aksen-aksen ini berturut-turut digunakan untuk menyatakan ukuran sudut dalam satuan menit dan detik. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menyatakan 25,46 derajat ke dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Nah, 25,46 derajat dapat kita tulis jadi 25 derajat ditambah 0,46 derajat sama dengan 25 derajat ditambah 0,46 ini derajat kita ubah menjadi menit. Jadi 0,46 dikali 1 derajat adalah 60 menit. Jadi ini maka sama dengan 25 derajat ditambah 27,6 menit. Nah, sama dengan 25 derajat ditambah 27,6
menit ini dapat ditulis jadi 27 menit ditambah 0,6 menit. Maka sama dengan 25 derajat ditambah 27 menit ditambah 0,6 menit. Ini kita ubah ke dalam detik. Jadi 0,6 dikali 1 menit adalah 60 detik. Sama dengan 25 derajat ditambah 27 menit ditambah 36 detik. Jadi ini kita dapat jawabannya adalah A. Baik, di sini kita suruh mencari nilai dari sin min 120 derajat. Kita ketahui dulu untuk kuadran 1 itu nilainya adalah 1 sampai 90 derajat. Jadi 120 ini ada di kuadran 2 yaitu 90 derajat sampai 30 derajat. Jadi untuk memudahkan minnya kita tinggal dulu. Jadi sin 120 derajat sama dengan sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Untuk mengerjakannya kita menggunakan rumus relasi yaitu 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Jadi kita terapkan di sini. Jadi cosnya alfanya itu adalah 30 derajat. Jadi cosnya itu adalah 30 derajat. Kita ketahui nilai dari cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Jadi ini kan minusnya tadi kita tinggal. Jadi kita tinggal tambahkan minusnya jadi min 1/2 akar 3. Jadi jawabannya adalah E. Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 15. Jika dapat soal seperti ini, cara menyelesaikannya kita dengan memperhatikan tabel trigonometri. Nah, perhatikan soalnya. Pada soalnya cos kuadrat 45 berarti cos 45 adalah 1/2 akar 2. Karena soalnya kuadrat, jadi sini kita tulis 1/2 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 2 cos 60. 2 cos 60 adalah 1/2. Jadi 2 dikali 1/2 ditambah sin kuadrat 45. Jadi sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Jadi adalah 1/2 akar 2 dikuadratkan. Jadi hasilnya 1/2. Jadi sama dengan 1/2 ini dijumlahkan dari 1/2 ditambah 2 kali 1/2 adalah 1 ditambah 1/2 akar 2 dikuadratkan adalah 1/2 sama dengan 1/2 tambah 1 tambah 1/2 hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 16. Jadi kalau melihat soal seperti ini kita harus mengingat aturan trigonometri yang ini. Jadi sin 150 derajat ditambah sin 120 derajat kemudian per cos 210 derajat dikurang cos 300 derajat sama dengan sin 180 derajat diubah menjadi sin 150 derajat kita ubah menjadi sin 180 derajat dikurang 30 derajat. Jadi sin 120 derajat kita ubah jadi sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Per cos 210 derajat kita ubah jadi cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian cos 300 derajat kita ubah jadi cos 360 derajat dikurang 60 derajat. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini sama dengan sin ini dikurang jadi sin 30 derajat ditambah sin 180 derajat dikurang 60 derajat itu 60 derajat. Nah, jadi ini hasilnya adalah ini cos 30 derajat dikurang dengan cos 60 derajat. Nah, selanjutnya satu sin 60 derajat itu 1/2 akar 3
sin 30 derajat itu 1/2 dibagi cos 30 derajat itu negatif 1/2 akar 3 dikurang cos 60 itu 1/2. Nah, sama dengan 1/2. Ini sama dengan 1 tambah ini negatif. Ini sudah, pokoknya inilah. Ini dijumlahkan jadi ini. Habis itu ini 2-nya kita coret jadi 1 ditambah akar 3 per di sini jadi negatif akar 3 dikurang 1 sama dengan negatif 1-nya ini kita keluarkan jadi 1 tambah akar 3 per negatif 1 dikali 1 ditambah akar 3. Ini bisa dicoret, kita coret. Jadi sama dengan 1 per negatif 1 sama dengan, jadi hasilnya negatif 1. Jadi jawabannya adalah B. Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 17. Di sini kita memiliki soal yang berkaitan dengan trigonometri. Untuk mengerjakan soal seperti ini, bahwa koordinat kutub diketahui adalah misalnya titik R, alfa derajat. Kemudian kita ubah menjadi koordinat kartesius, yaitu titik kita contohkan sebagai titik P adalah X, Y. Ini untuk yang kartesius. Selanjutnya dari sini kita ketahui X-nya akan sama dengan R dikali cos alfa dan Y-nya adalah akan sama dengan R dikali sin alfa. Nah, dengan demikian kita bisa mengerjakan soal ini dengan menganggap bahwa R-nya itu adalah 8 dan alfanya itu adalah 150 derajat. Dengan demikian kita bisa mencari nilai X-nya, yaitu R dikali cos alfa akan sama dengan R-nya yaitu 8 dikali cos alfa yaitu 150 derajat. Nah, ini bentuknya kita bisa rubah menjadi 8 dikali cos 180 derajat min 30 derajat. Nah, dari sini kita dapat menggunakan bentuk identitas trigonometri, yaitu cos 180 derajat min X akan sama dengan min cos X. Dengan demikian kita di sini persamaan akan menjadi 8 dikali min cos 30 derajat. Kemudian kita tahu bahwa cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi kita di sini akan dapatkan 8 dikali min 1 setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah min 4 akar 3. Nah, kemudian untuk yang Y di sini kita punya R dikali sin alfa. R-nya adalah 8 dan sin alfa adalah 150 derajat. Ini kita ubah bentuknya menjadi 8 dikali sin 180 derajat di min 30 derajat. Kemudian ingat lagi identitas trigonometri, yaitu sin 180 derajat min X akan sama dengan sin X. Jadi dengan demikian di sini kita dapatkan persamaannya, yaitu 8 dikali sin 30 derajat. Lalu kita tahu sin 30 derajat adalah setengah, jadi sini 8 dikali setengah adalah 4. Dan demikian kita mempunyai titik kartesiusnya, yaitu P X, Y akan sama dengan titik P min X-nya yaitu min 4 akar 3, Y-nya adalah 4. Dengan demikian kesimpulannya jawabannya adalah ini, min 4 akar 3,4. Baik, selanjutnya adalah koordinat polar untuk titik 4,4 adalah jadi 4 ini X dan min 4 ini adalah Y. Jadi R-nya X2 plus Y2 jadi 42 dikurang min 42 jadi hasilnya 16 kali 2 jadi akar 16 ini 4 jadi 4 akar 2. Jadi langkah selanjutnya kita menggunakan ini, tan X Y per X sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1. Jadi alfa sama dengan tan min 1 dikali min 1. Jadi
tan min 1-nya adalah 45 derajat. Jadi 45 derajat ini kuadran 2 itu adalah 180. Jadi 180 dikurang 45 derajat. Jadi dapatnya adalah 135 derajat. Jadi jawabannya adalah 4 akar 2, 135 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya adalah nomor 19. Jadi dari soal tersebut kita diminta untuk mencari koordinat kutub dari titik min 1, akar 3, di mana min 1 adalah X dan akar 3 adalah Y. Perlu diingat bahwa koordinat kutub itu adalah R, alfa. Jadi R adalah jari-jari dan alfa adalah sudut. Nah, untuk mencari R, rumusnya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan kita masukkan min 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Yaitu akar 1 ditambah 3 sama dengan akar 4. Jadi hasilnya adalah 2. Kita selanjutnya akan mencari alfa dengan cara tan alfa sama dengan Y dibagi X, di mana Y adalah akar 3 dan X adalah min 1. Jadi tan alfa sama dengan min akar 3. Dan alfa adalah tan dari min akar 3, yaitu adalah 120 derajat. Jadi jawabannya adalah A, 2,120 derajat. Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 20. Di sini kita memiliki soal sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan konsep dari trigonometri dalam merubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Nah, pada soal ini titik P mempunyai koordinat kutub 8,60 derajat. Jadi P adalah R, alfa. Jadi R sama dengan 8, kemudian alfanya adalah 60 derajat. Nah, kita akan mencari nilai X dan Y menggunakan rumus X sama dengan R dikali dengan cos alfa. Jadi sama dengan 8 dikali dengan cos 60 derajat. Nah, perhatikan bahwa pada kuadran 1 nilai sin adalah bernilai positif, sehingga sama dengan untuk nilai cos 60 derajat adalah setengah. Maka 8 dikali dengan setengah, jadinya X adalah 4. Kemudian nilai dari Y kita menggunakan rumus R dikali dengan sin alfa, sehingga 8 kita kali dengan sin 60 derajat. Nah, perhatikan untuk nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sehingga 8 kita kali setengah akar 3, maka nilainya adalah 4 akar 3. Jadi, kita peroleh untuk koordinat kartesiusnya adalah titik P adalah 4,4 akar 3. Jadi, jawabannya adalah B. Baiklah, soal berikutnya adalah soal nomor 21. Jadi pada soal ini untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kita gambarkan terlebih dahulu segitiga ABC-nya. Jadi misalkan segitiga ABC-nya ini, di sini sudut A dan sini sudut B dan sini sudut C. Sudut A-nya kita ketahui 30 derajat dan B-nya adalah 45 derajat. Untuk mengetahui panjang sisa A, kita bisa menggunakan rumus perbandingan sin, yaitu A per sin sudut A sama dengan B per
sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, jadi di sini A kecil, di sini B kecil, dan di sini C kecil. Lalu kita akan mencari panjang sisi A. Di sini sudut A-nya sudah diketahui, sudut A sudah diketahui dan B sudah diketahui. Jadi kita memakai bentuk yang ini. Jadi kita tuliskan A per sin sudut A-nya 30 derajat sama dengan panjang sisi B-nya adalah 12 cm per sin sudut B-nya adalah sin 45 derajat. Jadi A per sin 30 derajat adalah setengah sama dengan 12 sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi ini setengahnya bisa kita coret, lalu kita rasionalkan dengan dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi A sama dengan 12 akar 2 per 2. Jadi kita dapatkan panjang sisi akhir adalah 6 per 2 cm. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi jawabannya adalah C, 6 akar 2 cm. Baik, selanjutnya soal nomor 22. Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kita gambarkan dahulu segitiga ABC-nya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi di sini sudut A, di sini B, dan di sini C. Nah, diketahui panjang sisi AB-nya adalah 6 akar 2 cm dan BC-nya 16 cm dan ini sudut A-nya adalah 135 derajat. Kita mencari sin C. Jadi ini kita dapat menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, di sini kita punya A kecil ada seberang sudut A yaitu 16 cm. Lalu C kecil adalah seberang sudut B. Itu untuk mencari sin C kita menggunakan A per sin A sama dengan C per sin C. A-nya kita masukkan yaitu 16 cm per sin 135 derajat sama dengan 6 akar 2 per sin C. Untuk mencari nilai sin 135 derajat, pertama kita ingat dahulu sin 180 derajat min X sama dengan sin X. Di sini kita lihat 135 adalah 180 derajat dikurangi dengan 45 derajat. Jadi bisa kita tulis sin 135 derajat adalah 180 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi adalah sin 45 derajat sama dengan, jadi 145 derajat adalah 1 per 2 akar 2. Jadi di sini 16 per setengah akar 2 sama dengan 6 akar 2 per sin C. Nah, jadi kita dapatkan sin C sama dengan, kita kalikan silang. Jadi 6 akar 2 dikali setengah akar 2 per 16. Di sini kita lihat akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Jadi ini bisa kita coret dengan ini. Jadi sin C adalah 6 per 16, bisa disederhanakan dibagi 2, jadi 3 per 8. Setelah mendapatkan sin C-nya, misalkan kita punya segitiga siku-siku, di sini adalah C, maka sin itu adalah depan per miring. Jadi sisi depannya dan bukan sisi miringnya. Jadi di sini berarti depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 8. Jadi untuk mendapatkan sisi di sebelah sudut C-nya adalah sisi ini, bisa dengan Pitagoras, yaitu 8 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 60 akar 64 dikurangi 9 sama dengan 64 dikurang 9 adalah akar 55. Jadi bisa kita dapatkan cos C, hubungan dari cos adalah samping per miring. Jadi sampingnya adalah akar 55.
per miringnya adalah 8. Jadi cos C-nya adalah ini, atau kita bisa tulis dengan seperti ini. Jadi jawabannya adalah E. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 23. Di sini diberitahu dalam segitiga ABC, jadi ini adalah segitiga A, B, C, maka depan bagian titik sudut A itu adalah sisi A, lalu ini adalah B-nya, dan ini adalah depan dari titik sudut C adalah sisi C. B-nya diberitahu 8 cm, lalu C-nya 5 cm, lalu sudut A itu adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah panjang sisi A. Nah, kita lihat ada dua sisi mengapit sudut, lalu sisi-sisi adalah sudut di antara kedua sisinya. Kalau kita mau mencari sisi satu lagi yang di bagian depannya, kita akan menggunakan aturan cos. Rumusnya adalah untuk mencari A adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos A. Jadi kita akan hitung, jadi A kuadrat, B-nya itu adalah 8, jadi 8 kuadrat, C-nya ada 5, jadi 5 kuadrat, min 2 kali B-nya ada 8, C-nya adalah 5, lalu cosnya adalah cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat adalah sudut istimewa, cos 60 derajat adalah sudut istimewa, yaitu nilainya adalah setengah. Jadi kita punya A kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 5 kuadrat itu 25 min 2 kali 8 kali 5 itu adalah 80. Lalu kita kali setengah. Kita dapat A kuadrat, ini kita tambah jadi 89 kurang 80 kali setengah adalah 40. Jadi kita dapatkan A kuadrat adalah 49. Habis itu A adalah akar 49, jadi A sama dengan 7. Jadi satuannya cm. Jadi kita dapatkan di sini berarti nilainya adalah 7 cm. Jadi jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 24. Baik, selanjutnya nomor soal 24. Pada soal ini diketahui luas segitiga BC adalah 24 cm pangkat 2. Nah, panjang sisi AC adalah 8 cm dan AB adalah 12 cm. 12 cm. Jadi kita diminta untuk menentukan cos sudut A adalah, jadi kita gambar dulu contoh segitiganya. Jadi kita berikan huruf di sini A, di sini B, dan di sini C. Nah, panjang AC dikatakan 8 cm dan panjang AB itu adalah 12 cm. Nah, sekarang jika kita lihat rumus dari luas segitiga ini, kita A dan B terdapat C kecil. Jadi di sini adalah C kecil, di sini A kecil, dan di sini adalah B kecil. Nah, jadi kita dapat simpulkan yang diketahui adalah panjang B kecil dan panjang C kecil. Nah, artinya kita dapat menggunakan rumus berikut untuk mencari tahu cos A, namun kita terlebih dahulu sebelum mencari cos A, karena di sini sin A, kita mencari dulu sudut dari A-nya. Lalu langsung aja kita tulis luas sudut segitiga ABC sama dengan 24 sama dengan satuannya itu kita tuliskan nanti di akhir. Jadi 24 sama dengan 1/2 dikali B. B-nya itu adalah 8. Dikali C-nya itu adalah 12 dikali sin A. Nah, ini 8 dikali 12. Ini 8-nya kita bagi habis dengan 2. Jadi sisa 4. Jadi 4 dikali 12 itu adalah 48. Habis itu jadi 24 sama dengan 48 dikali sin A. Jadi sin A sama dengan 24/48. Ini hasilnya adalah 1/2. Nah, sekarang untuk mencari tahu besar sudut A,
kita tulis. Jadi besar sudut A adalah sama dengan arkusin dari 1/2. Nah, kita lihat sudut A itu tidak mungkin lebih dari 90 derajat. Jadi kita peroleh arkusin 1/2 adalah 3. Sudut A yang membuat nilainya 1/2 adalah 30 derajat. Jadi sudut A ini adalah 30 derajat. Nah, artinya sekarang untuk mencari tahu cos A yang dimana A-nya ini adalah 30 derajat. Jadi cos 30 derajat ini sama dengan kita tahu adalah 1/2 akar 3. Jadi jawaban untuk soal ini adalah E. Baiklah, selanjutnya soal nomor 25. Jika ada soal seperti ini, kita menggunakan rumus luas segitiga aturan sin. Nah, di mana luas itu bisa setengah kali A, B, sin C, atau setengah kali B, C, sin A, atau terakhir setengah kali A, C, sin B. Nah, di sini kita gambar dulu segitiganya. Segitiganya ini seperti ini, misalkan contoh. Jadi di sini A, sini B, dan di sini adalah C. Sisi A, sisi A-nya 8 cm, sisi C-nya 6 cm, sedangkan sudutnya adalah 150. Nah, berarti kita lihat ada sisi A, sisi C, dan sudut B. Jadi kita pakai yang ini. Tinggal kita masukin rumus luasnya. Jadi 1/2. Jadi setengah dikali A-nya adalah 8, C-nya 6, dikali sin 150. Jadi sin 150 itu sama seperti sin 30. Jadi di sini kita tulis setengah. Jadi di sini setengah dikali 8 kali 6 kali setengah. Dan di sini kita coret dengan 8-nya, terus ini kita coret dengan 4-nya, jadi 2. Jadi ini kita tambahkan, jadi jawabannya adalah 12 cm. Jadi jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 26. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan luas segitiga. Jadi pertama-tama kita ibaratkan sisi-sisinya A adalah 5, B adalah 12, dan C adalah 13. Nah, rumus untuk menghitung luas segitiga adalah L ini luas segitiganya, jadi kuadrat S dikali S dikurang A, S dikali S dikurang B, dikali S dikurang C. Nah, kita menghitung sisi segitiganya. Jadi, untuk rumus sisi segitiga adalah 1/2 dikali A tambah B tambah C. Nah, A-nya itu adalah 5, ditambah 12 itu adalah B, dan C-nya ada 13, jadi ditambah 13. Jadi 5 ditambah 12 ditambah 3, hasilnya adalah 30. Jadi 1/2 dikali 30 sama dengan 15. Selanjutnya kita masukkan sisi-sisi yang sudah kita ketahui. Jadi S-nya adalah 15 dikali S dikurang A, jadi 15 dikurang 5, A-nya adalah 5. Selanjutnya dikali S dikurang B, 15 dikurang B-nya 12. Terus ini S dikurang C. Jadi S-nya itu adalah 15 dan C-nya adalah 13. Nah, langsung kita jumlahkan. 15-nya kita turunkan dulu. Jadi 15 dikurang 5 itu 10, 15 dikurang 12 adalah 3, dan 15 dikurang 3 adalah 2. Selanjutnya kita kalikan 15 dikali 10 dikali 3 dan dikali 2 sama dengan 900, akar 900. Nah, akar dari 900 adalah 30. Jadi kita dapat menentukan jawaban dari soal ini adalah 30.
Baik, selanjutnya adalah soal nomor 27. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat jika memiliki sebuah segitiga, misalkan di sini segitiga ABC, maka ini adalah sudut A, ini B, dan ini adalah C. Nah, sisi yang di depan sudut A adalah A, dan di sini sudut B, dan ini sudut C. Nah, untuk mencari luas dari segitiga, kita dapat gunakan rumus setengah dikali sisi dikali sin theta. Nah, theta di sini merupakan sudut yang mengapit kedua sisi yang ini. Nah, sisi kita cari, kita gunakan setengah dikali sisinya adalah C, dan sisi B, sin tetanya adalah sin yang mengapit sisi C dan sisi B adalah sudut A. Jadi sin sudut A ditulis di sini. Kemudian kita juga harus ingat rumus aturan pada sin segitiga adalah panjang sisi A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B panjang sisi C per sin sudut C. Nah, pada soal ini diketahui segitiga ABC dengan sudutnya A-nya 35 derajat, B-nya 100 derajat, dan panjang sisi C-nya adalah 10 cm. Nah, kita gambar segitiganya, maka akan menjadi seperti ini. Segitiga A, B, dan C dengan besaran sudut A-nya adalah 35 derajat, besar sudut B-nya 100 derajat, dan panjang sisi C-nya adalah sisi yang terletak di depan sudut C. Sedangkan ini adalah sudut C. Jadi panjangnya adalah 10 cm, maka sisi yang ini yang di depan sudut A adalah sisi A, ini adalah sudut B. Nah, maka panjang sisi C-nya diketahui, kita akan mencari besar sudut C terlebih dahulu. Ingat, jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat, sehingga sudut C ditambah dengan sudut A yaitu 35 derajat ditambah dengan sudut B yaitu 100 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 35 derajat dikurang 100 derajat. Nah, sudut C adalah 45 derajat. Nah, kemudian kita akan mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus setengah dikali panjang sisi C dikali sisi B dikali dengan sin sudut A. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 28. Jadi pada soal kali ini kita harus menentukan nilai cos 11/12 pi. Nah, pertama kita harus mengetahui 11/12 pi itu nilainya adalah 11/12 dikali 180 derajat sama dengan 165 derajat. Lalu kita bisa gambarkan pada diagram kartesius sudut di sini untuk kuadran 1 semua sin tan cos nilainya positif. Di kuadran 2 nilai sin saja yang positif, yang lainnya adalah negatif. Nah, di sini sudut 165 derajat itu berada di kuadran 2. Ini yang garis ini. Nah, jadi nilai cos di kuadran 2 itu adalah negatif atau minus. Nah, kita juga ingat rumus cos 180 min X itu adalah min cos X. Jadi kita bisa tulis cos 165 derajat itu sama dengan, ini biar memudahkan adalah cos 180 115 derajat sama dengan min cos 15 derajat. Kita pakai sifat yang ini. Jadi bawahnya min cos 15 derajat ini belum bisa dihitung. Cos 15 derajat ini tidak bisa dihitung. Untuk memudahkannya kita bisa pecahkan jadi min cos 45 derajat min 30 derajat. Nah,
Kenapa dipecah? Karena cos 45 derajat dan 30 derajat ini adalah sudut umum dan kita tahu nilainya itu adalah berapa. Nah, kita bisa pakai sifat yang ini. Cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Karena di sini A dan B-nya adalah sinus kita tahu nilainya, kita bisa cari tahu cos 15 derajat itu nilainya berapa. Nah, langsung kita hitung, min cos 45 derajat dikurang 30 derajat sama dengan minus dikali cos 45 cos 30 ditambah sin 45 sin 30 sama dengan ini cos 45 itu nilainya setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, sin 45 itu sin 45 itu 1/2 akar 2, sin 30 itu 1 dikali 1/2, jadinya kita dapat nih akar 6/4 ditambah akar 2/4, jadi 1/4-nya kita bisa kita keluarkan, jadi min 1/4 dikali akar 6 ditambah 2, jadi jawabannya adalah min 1/4, jadi ini D. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 29. Nah, nilai cos 55 derajat, cos 10 derajat ditambah sin 55 derajat, sin 10 derajat adalah, kita tuliskan dulu di sini. Nah, misalkan ada bentuk cos dikali dengan cos plus sin kali sin, maka bentuknya adalah cos alfa min beta. Nah, dimana untuk bentuk dari cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, bentuk ini mirip dengan bentuk yang ini. Nah, sedangkan bentuk ini bisa ganti dengan bentuk yang ini, sehingga alfanya adalah 55, betanya adalah 10, alfanya 55, ini beta. Nah, sehingga bisa kita ganti jadi cos alfanya 55 dikurang betanya adalah 10. Jadi cos 55 kurang 10 yaitu 45. Jadi hasilnya adalah jadi hasil dari cos 45 adalah 1/2 akar 2. Jadi hasilnya adalah 1/2 akar 2. Jadi jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 30A. Diketahui jika sudut A dan sudut B adalah sudut lancip, sin A sama dengan 3/5 dan sin B adalah 7/25, maka nilai cos A ditambah B adalah. Nah, agar kita bisa menjawab nilai cos A ditambah cos B, kita harus menggunakan sifat trigonometri, di mana sifat yang kita gunakan adalah cos A ditambah B sama dengan cos A dikali dengan cos B dikurang minus dengan sin A dikali dengan sin B. Nah, dengan menggunakan ini berarti kita agar kita bisa mendapatkan cos A dan cos B, kita tentukan dulu cos A dan cos B-nya itu berapa dan sin A dan sin B-nya itu berapa. Nah, soal yang kita ketahui adalah sin A dan sin B saja, sedangkan cos A dan cos B kita belum mengetahuinya. Kita bisa mengetahui cos A dan cos E dengan memanfaatkan sin A. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari soal, kita tahu sudut A dan B merupakan sudut lancip, yang berarti dia itu adalah 0 sampai 90 derajat, berarti di bawah 90 derajat karena sudut lancip. Jika masih di bidang kuadrat memiliki 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di mana kuadran 1 ini nilai sin kostannya adalah positif semuanya, sedangkan kuadran 2 hanya yang positif hanyalah sinnya, sedangkan kuadran 3 itu tannya aja yang positif, sedangkan kuadran 4 cosnya adalah yang positif. Nah, dari sini kita tahu bahwa A dan B itu sudut lancip dan kita tahu itu berada di kuadran 1. Untuk mencari nilai cos A
Nah, kita tahu sin A itu adalah 3/5. Nah, kalau kita misalkan gambar sebuah segitiga, siku-siku di sini adalah A, sedangkan sin A itu adalah depan per miring. Nah, kita tahu cos A-nya itu yaitu samping per miring dengan menggunakan Pitagoras, di mana X sama dengan akar 25 dikurang dengan 9, yaitu akar dari 16 yaitu 4. Jadi kita tahu X-nya adalah 4. Nah, kita tahu cos A-nya itu adalah 4/5. Nah, itu adalah samping per miring. Nah, begitu pula dengan sin untuk mencari cos B. Nah, cos B-nya itu kita ketahui sin B-nya adalah 7/25. Kalau misalkan kita bikin gambar segitiga dan kita asumsi di sini adalah B-nya dan di sini adalah depan per miring, jadi kita tahu Y-nya sama dengan akar 25 kuadrat diminus dengan 7 kuadrat sama dengan 6 akar 625 derajat 625 dikurang 49, jadi kita tahu akar dari 57 sama dengan 24. Jadi kita bisa tahu Y-nya itu adalah 24, sehingga kita mendapatkan nilai cos B-nya itu adalah samping per miring, jadi 24/25. Nah, setelah kita tahu cos A-nya berapa dan cos B-nya berapa dan sin A sin B-nya kita tahu, kita bisa langsung mengerjakan. Nah, jadi cos A plus B sama dengan, ini menggunakan sifat trigonometri, jadi cos A cos B min sin A sin B sama dengan cos A-nya ini tadi 4/5 dikali cos B-nya itu 24/25. Kenapa ini positif? Karena kita ada ini di kuadran 1, jadi positif. Nah, habis itu dikali dengan cos B yaitu 3/5 dan minus 3/5 dikali 7/25. Nah, jadi kita jumlah 4 dikali 24 adalah 96 dan 5 dikali 25 itu 125 min 3 dikali 7 itu 21 dan 5 dikali 25 itu 125. Karena penyebutnya sama, langsung saja kita kalkulasi. Jadi cos A plus B sama dengan 75/125. Ini kita bisa sederhanakan dibagi dengan 25 dan 25/25 sama hasilnya jadi 3/5. Jadi kita tahu cos A plus B itu adalah 3/5. Jadi jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya soal nomor 31. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat ilustrasi yang dapat mewakilkan kasus yang ada pada soal. Nah, di mana ilustrasinya sebagai berikut. Nah, tinggi alpinya adalah 1,6. Ini tinggi pohon yang akan kita cari. Ini adalah jarak antara alpi dan pohon. 45 merupakan sudut. Nah, kita dapat menuliskan tan 45 derajat sama dengan tinggi pohon dikurang ini tinggi alpi per 2, ini adalah jaraknya. Jadi kita pindah ruas karena T-nya kita cari, jadi T sama dengan 2 ini jarak antara alpi ke pohon dikali tan 45 derajat ditambah 1,6. Jadi nilai dari tan 45 derajat adalah 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1,6 hasilnya adalah 3,6 meter. Jadi kita dapat hasilnya 3,6 meter adalah C. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 32. Pada soal ini kita akan menentukan nilai X, di mana di sini terdapat sudut 30 derajat dan jarak antara A dan B di sini adalah 150 meter. Nah, untuk mencari nilai X, maka kita akan menggunakan nilai dari tan 30 derajat, yang dimana tan 30 derajat sama dengan
karena tan adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping, maka di sini ditulis sama dengan BC dibagi dengan AB. Nah, sehingga untuk mengetahui nilai X atau panjang dari BC dapat diperoleh dengan cara AB dikali dengan tan 30 derajat. Nah, kita lanjut. Untuk nilai AB adalah kita peroleh 150 dikali dengan tan 30 derajat, yaitu 1/3 akar 3. Nah, sehingga 50 ini kita kalikan, jadi kita peroleh hasilnya adalah 50 akar 3 meter. Jadi jawabannya adalah C, 50 akar 3. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 33. Nah, konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep aturan kosinus, di mana yang ditanya adalah panjang jalur lintas AC, berarti rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan sisi yang mengapit sudutnya yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali A kali B dikali BC dikali cos B. Jadi AC pangkat 2 sama dengan AB-nya adalah A pangkat 2 ditambah BC adalah 3A pangkat 2 dikurang dengan 2A dikali dengan 3A dikali dengan cos dari 120 derajat. Nah, AC pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan 9A pangkat 2 dikurang dengan 6A pangkat 2 dikali dengan cos 120 derajat. Nah, di mana konsep trigonometri jika 120 derajat. Nah, ini cos 120 derajat kita bisa ubah menjadi cos 180 derajat dikurang dengan 60 derajat. Nah, jika kita gunakan sudut 180 derajat maka tidak berubah nama. Sekarang kita perhatikan kuadrannya. Cos berada di kuadran 4 sedangkan 180 min 60 berada di kuadran 2. Jadi hasilnya adalah min cos negatif karena berbeda kuadran, jadi cos tetap cos. Jadi min cos 60 derajat sama dengan jadi minus setengah. Jadi kita masukkan sini cos 120 derajat adalah min setengah. Jadi kita lanjutkan AC pangkat 2 sama dengan 10A pangkat 2 di 6 kurang 2, jadi hasilnya adalah 3. Jadi ini adalah min kali min adalah plus, jadi plus 3A pangkat 2. Nah, selanjutnya AC pangkat 2 sama dengan 13A pangkat 2. Nah, AC sama dengan akar dari 13A pangkat 2. Jadi, kita keluarkan A-nya, berarti akar 13 karena tidak dapat keluar. Jadi, A-nya kita keluarkan, jadi akar 13 dikali dengan A. Jadi, pilihan yang tepat adalah pilihan yang D. Ini adalah soal nomor 34. Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita akan gambarkan dulu posisi kapal A dan kapal B. Nah, di sini kita lihat A berlayar dengan 25 derajat. Kita misalkan begini, dan ini B berlayar 145 derajat. Jadi ibaratkan ke sini. Jadi A-nya di sini 25 derajat dan ini 145 derajat. Jadi kita misalkan 145 derajat berlayar ke sini. Jadi antara ini dan antara A dan B kita tahu jaraknya 120 jaraknya. Kita dapatkan sudutnya 120 derajat. Dapat dari 145 dikurangi dengan 25 derajat yaitu 120 derajat. Lalu kapal A-nya berlayar dengan kecepatan 8 km per jam dan B berlayar dengan 12 km per jam. Nah, kita cari dulu jarak kapal A dari titik awalnya setelah berlayar 2 jam. Kita tuliskan jaraknya yaitu SA, jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jadi kecepatannya adalah 8 dikali dengan waktunya adalah 2. Jadi jaraknya adalah 16 km dan lalu SB-nya sama dengan kecepatannya adalah 12 dikali dengan 2 sama dengan 24 km. Nah, jika kita gambarkan ke bentuk segitiga, maka di sini bentuknya adalah seperti ini.
Kita misalkan di sini adalah sudut O, di sini sudut A, dan sini adalah sudut B. Maka kita punya sudut O-nya adalah 120 derajat, panjang O ke A adalah 16 dan O ke B adalah 24. Lalu kita akan mencari jarak AB yaitu panjang sisi AB. Bisa menggunakan rumus aturan cos, yaitu di sini sudutnya adalah O kuadrat sama dengan sisi-sisi yang mengapit sudut O-nya yaitu adalah sisi B kuadrat ditambah sisi A kuadrat dikurang 2A B cos O. Ini adalah sisi O-nya, di sini sisi B-nya adalah di sini sisi A-nya. Jadi kita punya O kuadrat sama dengan B-nya itu adalah 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat, A-nya itu 24 kuadrat dikurang 2 dikali 24 dikali 16 cos 120 derajat. Nah, untuk mencari nilai cos 120 derajat kita lihat dari soal sebelumnya. Nah, ini cos 120 derajat yaitu min 1/2. Selanjutnya kita jumlahkan O pangkat 2. Ini 16 kuadrat itu 256. 24 ditambah 24 kuadrat itu adalah 576 dikurang 2 dikali 24 dikali 16 yaitu 768. Ini cosnya tadi kita dapatkan dari soal sebelumnya yaitu min 1/2. Kita tulis 1/2. Jadi O kuadrat sama dengan 256 ditambah 576, ini 768 dikali min 1/2, kita dapat min 384. Jadi hasilnya adalah O kuadrat sama dengan 1216. O sama dengan ini jadi kuadrat dari 1216. Jadi O sama dengan 8. Ini akar. Jadi O sama dengan akar 1216. O sama dengan jadi 8 akar 19. Jadi jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya adalah soal yang terakhir yaitu soal nomor 35. Diketahui sin A adalah 20/29 dan cos B adalah 8/17. A dan sudut B sudut-sudut pada kuadrat 1. Nilai dari cos A dan min B adalah, jadi sini cos A min B rumusnya adalah cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, ini kita belum mengetahuinya adalah cos A dan sin B. Jadi begini cara mengerjakannya. Nah, jadi di sini 29 ini akar 29 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Jadi 29 kuadrat itu adalah 891 dan dan kuadrat dari jadi hasil dari 20 kuadrat itu adalah 400. Nah, 891 dikurang 400 hasilnya adalah akar 491. Nah, akar dari 491 itu adalah 21. Jadi kita dapat di sini cos A-nya adalah 21/29. Selanjutnya yang belum kita ketahui adalah sin B. Nah, sin B ini adalah akar 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 17 kuadrat itu adalah 289, 8 kuadrat adalah 64. Ini 289 dikurang 64 kita dapat akar 225. Jadi akar dari 225 adalah 15. Kita dapatkan sin B-nya adalah 15/17. 15/17. Lalu kita masukkan cos A-nya adalah 21/29 dikali cos B-nya adalah 8/17 dikurang sin A-nya adalah 20/29 dikali sin B-nya adalah 15/17. Nah,
21 dikali 8 adalah 168, 29 dikali 17 adalah 493, dikurang 20 dikali 15 adalah 300, dan 29 dikali 17 adalah 493. Nah, 168 dikurang 300 hasilnya adalah kita dapat, jadi 168 per 493 dikurang 300 per 493, kita dapat hasilnya adalah min 468 per 493. Jadi kita dapat hasilnya di sini adalah D. Sekian video remedi dari saya. Terima kasih.